Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di bab yang baru ya, yaitu bab bioteknologi. Mari kita awali pelajaran di bab ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita pelajari di bab ini yaitu pengertian bioteknologi, perbedaan bioteknologi konvensional dan modern, serta di mana saja gitu ya penerapan bioteknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Khusus untuk di slide ini kita akan belajar penerapan bioteknologi dalam bidang pangan. Nah, kakak-kakak pernah ya kalian mengkonsumsi tempe? Tahu nggak sih ternyata tempe itu berasal dari fermentasi kedelai yang dibantu oleh jamur, ya, jamur Rhizopus oryzae. Nah, tempe ini termasuk produk dari bioteknologi. Nah, kita akan belajar lebih dalam lagi tentang bioteknologi. Nah, sekarang apa sih bioteknologi itu? Tadi kita udah bicara di awal, tempe adalah salah satu produk bioteknologi. Kemudian ada menggunakan bakteri. Sebenarnya apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi itu adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Sekali lagi, bioteknologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa bagi manusia. Nah, berbicara bioteknologi, ada agen-agen bioteknologi, yaitu makhluk hidup yang digunakan dalam proses pemanfaatan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ada dua, yaitu ada makhluk hidup yang dimanfaatkan secara utuh. Nah, itu berarti contohnya bakteri. Kemudian ada juga yang dimanfaatkan hanya sebagian saja dari makhluk hidup tersebut. Jadi tidak seutuhnya dari makhluk hidup itu, yaitu contohnya DNA, enzim gitu ya. Selanjutnya kita akan belajar pembagian bioteknologi berdasarkan prosesnya. Jadi dilihat dari prosesnya gitu ya. Bioteknologi itu kita ada kenal dua. Berdasarkan prosesnya tadi ya, bioteknologi itu dibagi dua, yaitu konvensional dan modern. Nah, apa perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern? Yang pertama, untuk konvensional itu biasanya alat yang digunakan itu masih sederhana ya, jadi tidak membutuhkan alat-alat canggih. Sedangkan kalau modern itu sudah menggunakan peralatan-peralatan canggih, sudah menggunakan harus di lab seperti itu. Kemudian yang kedua, masih menggunakan untuk konvensional itu menggunakan metode sederhana tanpa sterilisasi. Nah, kalau modern itu berdasarkan penelitian, jadi diteliti dulu ingin menghasilkan suatu barang dan jasa, diteliti dengan sebaik mungkin. Kemudian kalau konvensional itu barang yang diproduksi masih dalam jumlah sedikit. Kalau modern itu biasanya dalam jumlah yang besar, yang banyak gitu ya. Kemudian untuk konvensional itu menggunakan teknik fermentasi ya. Jadi teknik yang digunakan yaitu fermentasi berupa ragi atau juga bakteri. Nah, kalau modern itu dengan teknik rekayasa genetika lalu menggunakan enzim dan DNA. Nah, sekarang kita masuk salah satu penerapan bioteknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita temukan ternyata ada produk-produk pangan kita yang kita konsumsi itu ternyata hasil dari bioteknologi. Jadi pemanfaatan makhluk hidup tertentu untuk menghasilkan suatu produk baru, kayak gitu. Nah, yang pertama yaitu bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan itu adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme ya. Jadi bioteknologi pangan ini memanfaatkan mikroorganisme makhluk hidup yang lain yaitu mikroorganisme untuk menghasilkan produk makanan ya yang akan dikonsumsi oleh manusia. Nah, ini dia contoh-contoh produk makanan yang dihasilkan ya dari bioteknologi pangan. Yang pertama adalah tempe. Nah, tempe ini makanan hari-hari kita ya, makanan khas orang Indonesia. Nah, tempe ini terbuat dari kedelai yang difermentasi oleh jamur Rhizopus oryzae ya.
Nah, fermentasi ini dilakukan selama inkubasi 2 hari agar terbentuk tempe yang baik. Nah, kemudian tempe ini mengandung protein yang lebih mudah dicerna dibandingkan kalau kita mengkonsumsi kedelai utuh. Yang berikutnya lagi adalah roti. Nah, siapa nih yang suka sarapannya dengan roti? Roti ini juga adalah hasil dari bioteknologi pangan ya, yang merupakan fermentasi dari adonan tepung terigu yang dibantu dengan khamir Saccharomyces cerevisiae ya, Saccharomyces cerevisiae. Nah, khamir ini melakukan fermentasi alkohol yang menghasilkan etanol, karbon dioksida, dan energi. Kemudian energi inilah yang digunakan khamir untuk memperbanyak diri. Nah, akhirnya kemudian karbon dioksida itu terperangkap membentuk gelembung gas. Nah, ketika roti dipanggang, panas inilah yang menyebabkan gas itu mengembang. Akhirnya sehingga ukuran roti itu bertambah besar. Nah, panas juga ini yang membantu khamir menghasilkan roti berwarna kuning kecoklatan. Yang berikutnya lagi ada ya yogurt ya. Yogurt nih enak nih. Ini juga produk bioteknologi ya, yang hasil dari fermentasi, dan ini adalah produk susu ya, susu yang mengalami fermentasi dengan menggunakan mikroorganisme tertentu. Nah, kita bisa lihat di sini cara pembuatan yogurt ya. Kalian juga bisa membuat yogurt di rumah. Sebenarnya bioteknologi pangan ini, khususnya yang konvensional ini, bisa kalian buat nih di rumah. Nah, nanti ada tugasnya di akhir dari slide ini. Pembuatan yogurt itu yang pertama, dipanaskan dulu suhu pada suhu 90 derajat Celcius kurang lebih 15 sampai 30 menit. Itu untuk mematikan bakteri patogen. Setelah itu, susu yang sudah dipanaskan itu akan ditambahkan bakteri, yaitu bakterinya namanya Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, kenapa sih ditambah bakteri itu? Itu bertujuan agar mengubah laktosa menjadi asam laktat. Nah, asam inilah yang membuat akhirnya protein susu itu atau kasein itu menggumpal, lalu terbentuklah dadih susu. Nah, pemberian enzim renin mengendapkan dadih susu dan membentuk dadih seperti agar-agar. Nah, kemudian air dadih ini akan dibuang, dadih susu dipadatkan, lalu terbentuklah keju. Nah, yang berikutnya yaitu tape. Nah, tape ini juga memanfaatkan mikroorganisme yang sama seperti roti tadi, yaitu khamir Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini tape juga termasuk gampang ya cara pembuatannya. Nanti kalian bisa cari di internet untuk cara pembuatannya. Demikian tadi beberapa contoh produk makanan hasil dari bioteknologi pangan ya. Jadi makanan-makanan itu bisa terbentuk karena dibantu oleh mikroorganismenya dalam proses fermentasi. Sebenarnya masih banyak lagi ya, masih ada kecap ya, dan lain-lain. Nah, nanti silakan kalian searching di internet apa saja sih contoh bioteknologi pangan atau hasil-hasil produk makanan yang dihasilkan dari bioteknologi pangan atau yang memanfaatkan mikroorganisme untuk proses pembuatannya. Nah, sekarang tugas kalian adalah tadi kalian sudah lihat roti, yogurt, tape, dan lain-lain itu. Pasti itu ada cara pembuatannya. Nah, ada tugas kan pada kalian, silahkan kalian cari ya, ini banyak di internet ini, di YouTube banyak. Cari cara pembuatan salah satunya, mau tape, roti, tempe, atau yogurt ya. Kemudian tugas kalian, Usada tantang kalian buat salah satu produk tersebut ya. Buat produk tersebut, ingat ya, kalian yang membuat, boleh dengan bantuan ayah atau bunda. Tapi harus kalian yang lakukan, bukan kalian kopas video cara pembuatan di YouTube kemudian kalian melaporkan itu pembuatan kalian. Nah, tidak seperti itu. Kalian belajar menurut kalian mana yang mudah, kemudian kalian lakukan, lalu kalian buat dan dilaporkan ke Usada Ida dalam bentuk video. Di video ini dilaporkan mulai dari proses awal hingga akhir. Misalnya kalian akan membuat tape singkong. Nah, mulai dari singkongnya dipotong, kemudian dicuci, dibersihkan, dan seterusnya sampai akhirnya dibungkus dengan daun atau misalnya di suatu wadah seperti itu ya.
kemudian ditunjukkan hasilnya. Ustazah Ida ingin di video itu ada nampak wajah kalian yang sebagai bukti bahwa kalian yang melakukan proyek tersebut. Oke? Demikian ya, jelas proyek yang Ustazah Ida berikan, jangan lupa dikerjakan. Waktunya kurang lebih 2 pekan insya Allah. Oke, untuk itu mari kita cukupkan materi pelajaran kita tentang bioteknologi. Hari ini kita sudah belajar apa itu bioteknologi, kemudian pengelompokan bioteknologi berdasarkan prosesnya, dan yang terakhir contoh produk-produk bioteknologi dalam bidang pangan. Nah, masih banyak lagi nih bioteknologi di bidang yang lainnya dalam kehidupan kita. Di pertanian ada, kesehatan juga ada. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas lebih banyak lagi itu di pertemuan daring pekan depan ya, via Zoom. Demikian untuk hari ini. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.